Habis mandi, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tadi berangkat dari rumah tak ada niat pengajian. Terus kenapa kau datang di tanah lapang sepak bola Kaju ini? Karena tiba-tiba macet, daripada ku teruskan bagus aku belokkan ke sini. Betapa dari rumah tak ada niat untuk buat baik. Ternyata di tengah jalan dapat kebaikan. Mudah-mudahan yang sudah hadir ini istiqomah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu datang sebagai rahmat. Bahasa Arabnya rahmat, bahasa kitanya adalah cinta dan kasih sayang. Makanya Al-Quran itu kalau kita buka baca ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Allah Maha Kuasa untuk mengazab, padahal Allah punya neraka untuk menyiksa. Tapi ayat Quran yang pertama bukan dengan nama Allah yang Maha mengazab, bukan dengan nama Allah yang Maha menyiksa, bukan. Tapi yang pertama adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua penyayang. Pulang dari pengajian datang anaknya bertanya, ayah, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu apa terjemahnya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beda kasih sama sayang? Kalau kasih itu kasih, kalau sayang itu sayang. Terus bedanya? Kata Ustadz, tak boleh banyak tanya, nanti banyak tanya masuk neraka. Itu untuk menutupi kebodohan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya sayang Allah untuk semua makhluk. Yang baik dapat, yang jahat dapat. Yang sholat hidup, yang tak sholat hidup. Lebih panjang pula umurnya lagi. Yang datang pengajian sehat, yang mabuk ada juga yang mati. Banyak juga yang sehat. Makanya orang kalau tidak paham konsep cinta Allah, kalau tak ngerti bismillah, komplain dia. Ustaz Somad, saya yang sholat, saya yang ke masjid, kok saya sehat? Kawan saya itu mabuk, sehat juga. Mana keadilan Allah? Dia tidak paham makna bismillahirrahman. Makna Rahman, semuanya dapat. Macam kita pagi ngambil beras kasihkan ke ayam, semua ayam dapat. Ayam baik dapat, ayam jahat dapat, ayam sakau dapat, ayam mabuk dapat, semuanya dapat. Begitu jugalah Allah memberikan nafas, memberikan nyawa, memberikan paru-paru. Maka jangan heran Fir'aun hidup, Karun hidup, Namrus hidup, babi itu karena Allah punya sifat Bismillahirrahman. Jadi yang hari ini bingung, insya Allah hilanglah bingungnya. Heran saya Pak Ustadz, tetangga saya, kawan saya gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah pengajian, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu karena kasih sayang Allah. Tapi ada yang khusus untuk orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Hanya yang beriman, hanya yang soleh, hanya yang baik, hanya yang beribadah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Ghafurur Rahim. Kenapa tidak Ghafurur Rahman? Karena ampunan Allah hanya turun kepada orang yang beriman. Lalu kalau masih ada kebencian dalam hati kita, kita memandang kawan itu, lawan itu dengan pandangan kasih sayang. Kalau ada tetangga kita tidak mau ke masjid, itu yang salah dia atau kita? Memang yang paling selamat diam memang. Nanti kalau dijawab yang salah kita, disalahkan Ustaz Somad. Kita salahkan dia, disalahkan juga. Bagus diam aja. Kalau ada tetangga kita yang belum sholat, kalau ada tetangga perempuan yang belum pakai jilbab, kalau ada tetangga yang pakai rok setengah tiang,
Kalau ada tetangga yang pakai baju yang belum selesai dijahit, udah diambil, maka sesungguhnya yang salah itu kita. Kenapa tidak mengetuk pintunya untuk datang sholat berjamaah? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji sholat. Apa? Kau pulang aja aku sholat. Belum kau lahir aku dah haji 4 kali. Gak kau tengok nama aku di kartu undangan. Anak-anak muda tidak marah. Kenapa? Karena dia memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Adik, pakai jilbab ya adik. Apa kau suruh-suruh aku pakai jilbab? Terserah aku lah, neraka-nerakaku, uruskan ke surgamu. Kenapa kau pacaran? Untuk apa kau urus aku? Motor-motor aku, duit-duit aku, yang mabuk aku, yang sakau aku, yang mati aku, apa urusanmu? Memang itu urusanmu. Tapi kalau tsunami datang, rumah aku kena juga, bodoh. Lama-lama marah juga aku jadinya kan. Marahnya itu pun karena cinta. Kenapa marah? Karena marah tidak ingin azab datang, tidak ingin kawannya masuk neraka. Musuh bebuyutan Nabi namanya Abu Sufyan. Siapa namanya? Abu Sufyan. Yang bisa jawab, jawab. Yang tak ingat, gerakkan aja mulut. Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan membawa 3.000 tentara menyerang kota Madinah. Mereka hancurkan Madinah. Pada perang Uhud, gigi Nabi patah. Ketika itu Nabi bersembunyi di bukit Uhud. Datang Abu Sufyan membawa kuda berwarna hitam, menginjak jenazah-jenazah, menantang, mana Muhammad, mana Muhammad. Hari berganti, musim berubah. Peristiwa itu terjadi tahun ketiga, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Di tahun ke-8 Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan, memakai baju besi, memakai tombak, membawa pedang. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Seandainya Abdul Somad lah yang jadi panglima perang waktu itu. Apa kata Abdul Somad? Serang Abu Sufyan, matikan dia, gunting telinganya, potong hidungnya, jadikan buah rantai. Apa kata panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah? Dia cabut pedang. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu mereka menyerang kita, sekarang kita serang mereka. Apa jawab Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada dendam kesumat. Iya Pak Ustadz, Ustadz ceramah aja yang enak menggerakkan anak lidah. Tapi kalau yang mengalami kan berat juga Pak Ustadz. Betul. Saya udah berusaha untuk menanamkan kasih sayang dalam hati saya Pak Ustadz. Tapi diajeknya saya selalu Pak Ustadz. Kalau kau diajeknya, dilemparnya kau pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya saya pakai batu 2 kali, lempar pakai bunga mawar dan melati 2 kali. Dilemparnya 3 kali, lempar dia pakai bunga 3 kali. Untuk yang ketiga ini, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Berarti masih dendam. Aku mancing aja itu tadi. Jamaah ini main setuju-setuju aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana gak sakit hati Pak Ustadz? Aku yang menemani daftar kuliah, aku yang selalu mencarikan jadwal, bahkan aku yang berikan contekan, tapi tiba-tiba wisuda dia yang ngantar Pak Ustadz. Cinta tidak selalu harus memiliki guys. Hubungan kita dengan Allah itu 2. Yang pertama, husnuzon dengan Allah. Boleh jadi dia yang kau inginkan, dia yang kau cintai, tapi Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya. Bapaknya kaya raya, anak tunggal semata wayang, dan bapaknya sedang di ruang ICU. Mau? Dasar matre. Hubungan kita dengan Allah itu selalu husnuzon. Minta sama Allah itu dengan rasa sayang, bukan maksa Allah. Ini banyak nih anak-anak muda nih kalau berdoa maksa Allah. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku.
Kalau memang jodohnya udah ada, matikan ya Allah. Ini doa kok maksa. Kata Allah, hai malaikat maut, cabut nyawanya. Baru kau tahu, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Boleh saya kasih nama anak saya Qais, Pak Ustaz? Boleh. Panggilan siapa? Koi. Namanya Qais. Jatuh cinta sama perempuan. Nama perempuannya Laila. Siapa namanya? Laila. Biasanya Laila ini lahir waktu malam. Hitam manis. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Mohon maaf ya, jatuh cintalah Qais sama Laila. Rupanya tak sesuai dengan keinginan. Nasib berkata lain. Datang ayah si Laila, dinikahkannya Laila dengan laki-laki lain. Akhirnya apa yang terjadi pada Qais? Gila si Qais. Maka disebut dia dengan Laila Majnun. Laila Majnun artinya Majnun gila, tergila-gila pada Laila. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bersyair dengan syair-syair. Datanglah orang menjumpai Qais. Wahai Qais, ad-dunya turidu, al-laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang kau pilih? Kalau kau disuruh pilih, dunia beserta kenikmatannya atau Laila? Hai Qais, kau pilih dunia atau Laila? Wah, ada juga Qais. Datang orang bertanya kepada Qais, ya Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kau suka cinta kepada Laila atau dunia beserta isinya? Qais pun menjawab. Apakah jawab dia? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Boleh untuk update status besok. Kalau ada yang jatuh. Kalau begitu cinta kepada Laila, kalau begitu cinta kepada perempuan, apalagi cinta kepada pencipta Laila, apalagi besar kali buih keluar dari mulutku. Kalau begitu cinta kepada Laila, kalau begitu cinta kepada perempuan, kalau begitu cinta kepada kekasih, apalagi cinta kepada Allah. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia dan seisinya. Maka jangan heran kalau ada anak muda yang jam 11 sudah datang ke masjid. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah, maka hatinya tergantung di masjid. Dulu kata orang, nanti setelah ada internet, anak muda otaknya akan dirusak oleh YouTube. Nanti setelah ada grup WhatsApp, anak muda tidak lagi pengajian karena kepalanya sudah diisi musik rock, metal, R&B. Tapi lihatlah di Kaju. Ini yang hadir malam ini anak muda atau orang tua? Anak muda. Orang tua mana bisa begini ramai? Masya Allah. Ini kalau saya lihat wajahnya anak muda semua. Supaya lah antar kami. Apa maknanya? Panitianya muda, jamaahnya, ini semua menunjukkan bahwa yang mereka prediksi dulu, kita buat Twitter, kita buat WhatsApp, kita buat handphone, kita buat YouTube, kita buat Facebook untuk merusak anak muda. Akhirnya sekarang anak muda tetap ramai menghadiri tabligh akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ada handphonenya pakai senter bisa dihidupkan? Bisa. Yang tak ada senternya masukkan aja ke kantong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Ya Allah, Ya Rasulullah, wahai para wali-wali Allah, wahai para malaikat, saksikanlah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini tanggal merah ini kan? Tanggal merah libur. Anak-anak muda maunya jalan sana, jalan sini, bonceng sana, bonceng sini. Tapi di Kaju hari ini say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Yang ini kan tanggal merah ya, kita jalan ya, nggak ada jalan-jalan, pengajian, pacaran, dosa, maksiat. Terus kita jalan kapan? Nanti setelah habis pengajian. Ya Allah, jagalah anak-anak muda kami yang ada di Kaju nih ya Allah. Ustadz Somad nih dari tadi ceritanya cinta, kasih sayang, anak muda. Terus kami yang tua-tua nih Pak Ustadz? Tidak ada yang tua malam ini, semuanya muda. Kalaupun ada tua, itu hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Setuju? La yadkhulul jannata ajuzun. Tidak masuk surga orang tua. Orang tua tak masuk surga. Menangislah orang tua menjumpai Nabi. Kata Nabi, kenapa kau menangis? Karena orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, maksud orang tua tak masuk surga, nanti ketika masuk surga, semua yang tua berubah jadi anakmu. Di surga itu umur orang 30, 31, 32, 33. Macam saya inilah. Kita ini nanti semuanya masuk surga dalam keadaan muda, sehat, walafiat. Amin. Amin. Kalau ada adik-adik masuk ke dalam surga, nengok ada orang mirip macam saya, kayak Ustadz Somad, akulah itu. Kalau nanti di surga nampak kok macam-macam orang Kaju, memang itu tak salah lagi. Semua yang hadir malam ini masuk surga. Yang tak hadir masuk neraka. Jangan. Mungkin tak hadir karena sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mungkin tak hadir karena sibuk security jaga malam, mudah-mudahan berkah rezekinya. Aku memang tak datang Pak Ustadz, tapi aku nonton streaming dari mana? TikTok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang lapang macam kita. Kenapa yang Ustadz ceramah itu selalu anak muda? Karena anak muda itu masa depan, orang tua itu masalah. Kami yang udah tua nih, saya itu masa lalu, yang masa depan itu aku dan kamu. Macam tahu aja tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat Ustadz Abdul Somad bisa datang ke Kaju? Yang membawa saya ke Kaju ini adalah cinta, kasih sayang kepada orang Kaju. Kenapa orang Kaju menyambut Ustadz Somad? Orang Kaju menyambut juga karena cinta dan kasih sayang. Gara-gara cinta orang jadi cantik, atau gara-gara cantik lalu jatuh cinta? Itulah. Saya ulang sekali lagi. Memang orang kalau belum makan mie Aceh susah mikir. Gara-gara cinta lalu nengok orang cantik, atau gara-gara cantik lalu jatuh cinta? Begini, kalaulah gara-gara cantik lalu jatuh cinta, kenapa ada orang ganteng bininya tak cantik kali? Itu menunjukkan bahwa dia nikahnya ditangkap hansip. Bukan. Itu menunjukkan bahwa gara-gara cintalah maka bini itu nampak cantik.
Ini Ustaz Nin jawabannya ngawur. Itu ada dalam Al-Quran, Besti. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Diciptakannya antara kamu dan perempuan itu cinta dan kasih sayang. Mawaddah, rahmah. Apa beda mawaddah sama rahmah? Mawaddah itu melihat fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih putih. Tapi kalau rahmah yang dilihat adalah rasa sayang, rasa mengayomi, rasa melindungi. Kalau cinta melihat kelebihan, kalau sayang menutupi kelemahan. Jadi laki-laki perempuan bisa berjumpa itu karena dikasih Allah rasa cinta. Ustaz Somad. Ya. Apa tandanya perempuan itu jodoh kita, Pak Ustadz? Mana aku tahu? Bukan ada alat ronsennya. Jadi saya tanyalah tetangga saya dulu. Apa yang ada di pikiranmu sama macam pikiranku juga dulu waktu masih muda-muda. Pak, apa tandanya itu jodoh kita, Pak? Kata bapak tetangga saya ini menjawab, asal bergetar hati kita itu berarti jodoh. Rasanya asal menengok perempuan bergetar. Kalau kalian masih bergetar nengok perempuan berarti sehat. Tapi yang paling parah nengok laki-laki pun bergetar juga. Berarti LGBT kalian. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kaju dari LGBT ya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada nampak kalian yang agak-agak melambai, tangkap segera, serahkan ke Bapak Babin Kamtibmas. Siap? Siap. Tangkap, serahkan ke Babin Kamtibmas biar dilatihnya latihan di kantor polsek. Siap. Siap. Makanya ibu-ibu waktu mengandung anak banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ilali. Siapa yang bawa Ustadz Somad ke Kaju? Pakai Google Map. Mana mungkin. Yang membawa saya kemari ini adalah sahabat saya, sama-sama di Mesir. Bedanya mereka senior saya. Mereka angkatan 96, saya angkatan 98. Tolong maju ke depan biar dipoto jamaah, biar nampaknya. Yang pertama namanya Haji Tengku Fadil Rahmi. Saya mau mendampingi saya di sebelah kiri. Masya Allah, tabarakallah. Mendampingi sebelah kanan senior saya juga, tamat dari Dayah, tamat dari Gontor Jawa Timur, melanjutkan ke Kairo, angkatan 96, saya 98. Namanya Tengku Nazarudin Yahya LC, mendampingi di sebelah kanan. Masya Allah, sudah nampak? Orangnya ganteng, cerdas, cuman yang kurang membahagiakan ibu-ibu, mereka ini udah menikah. Kenapa Ustaz suruh mereka ke depan? Mereka ini kan kakak kelas saya, senior saya, abang saya. Kapan lagi saya bisa nyuruh mereka? Sekarang inilah masanya. Tengok mukanya baik-baik. Udah jelas? Ada yang nampak mirip macam ini di Baleho? Nah, itulah dia. Mereka inilah yang mengatur jadwal saya. Tahun 2017 saya diusir dari Hong Kong. Hati saya sedang berduka. Tengku Fadil Rahmi lah yang membawa saya. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata sudah 7 tahun saya bolak-balik dibawa. Dilanjutkan lagi oleh Tengku Nazarudin. Masya Allah. Silakan duduk Tengku. Udah kalian ambil fotonya tadi? Mantap, mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bersama kami di Mesir, bersama di Aceh, bersama di Kaju, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Pak Ustadz, aku malu mau berdoa sama Allah minta masuk surga. Kenapa kau malu? Dosaku banyak sekali Pak Ustadz. Kalau gitu kau masuk neraka lah. Di neraka pun aku nggak kuat Pak Ustadz.
Suruh masuk surga malu, suruh masuk neraka nggak kuat. Jadi kau mau kemana? Emperan surga pun jadilah kau. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah, karena dosaku banyak. Kalau gitu kau masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Berapa banyak dosamu rupanya? Dzunubi mislu adadir rimali. Dzunubi dosaku mislu seperti adadir rimali, seperti sebanyak pasir di pantai, buih di laut. Tapi aku yakin fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Saya kalau diminta muhasabah berzikir malam ketika sedang iktikaf di masjid, yang paling jago iktikaf itu Ustadz Zul Arafah, kakak kelas kami di pesantren Darul Arafah. Kenal Bapak Ibu? Ustadz Zul Arafah kalau udah berzikir, ya Allah. Saya pernah juga mimpin zikir, dipesan sama yang ngundang, Ustadz nanti berzikir usahakan jamaahnya nangis. Iyalah, saya bilang. Ya Allah, dosa kami banyak. Saya dengar nggak ada yang nangis. Gawat ini, gimana cara buat orang nangis? Udah saya hitung 5 menit nggak ada juga yang nangis. Lama-lama nangis saya. Saking kan sedihnya hati saya. Saya sedih bukan karena dosa saya, karena orang ini tak menangis-nangis. Pas saya menangis juga orang itu. Pas pulang saya tanya lah jamaah, kau nangis tadi waktu iktikaf? Iya Pak Ustaz. Kenapa kau nangis? Kau tengok kanan nangis, kiri nangis, gak enak, aku nangis juga. Jadi memang kalau kita sendirian di rumah, sholat tahajud sendiri, mungkin susah untuk nangis. Tapi kalau berjamaah, maka kalau ada iktikaf, hadiri iktikaf dalam rangka memperingati tsunami. Hadirkan wajah almarhumah ayah, almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum nenek, almarhum. Maka itu semua membuat kita melelehkan air mata. Yang laki-laki menangis, ya Allah. Kok kenapa menangis? Gak ada nikah, bagus. Kita buat dosa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini banyak ini laki-laki perempuan berzikir nggak nangis, sholat nggak nangis, berdoa nggak nangis, iktikaf nggak nangis, tahajud nggak nangis. Pas nonton film India habis tisu 3 kotak. Dasar gombal. Air mata ini pun mengalir karena jin. Ibu melahirkan anak. Melahirkan anak itu sakit kan Bu? Meragang nyawa. Kalian adik-adikku laki-laki, tolong jangan kalian lawan emak kalian. Pulang dari sini, belikan makanan, antar ke emak, cium tangannya, bahagiakan dia. Karena melahirkan itu menyakitkan. Ini banyak kadang anak-anak muda nih, disangkanya melahirkan ini, lahir ke dunia ini macam bersin. Akhirnya melahir. Pikir melahirkan ini meregang nyawa, dijahit kulitnya robek. Begitulah susahnya. Tapi begitu anaknya sudah lahir, datang bidan membawakan bayi, ibu tersenyum apa tak senyum? Senyum si ibu. Kenapa tersenyum? Padahal sakit. Itulah yang tak bisa dirasakan oleh laki-laki, sehebat apapun kalian, apalagi bencong. Kenapa perempuan yang baru melahirkan, baru dijahit, bersimbah darah, selamat dari nyawa, melayang, tapi ketika anaknya datang dia tersenyum? Kenapa? Karena ada yang mengalahkan rasa sakit, yaitu cinta. Cinta itu luar biasa. Nanti kalau ditanya orang, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi malam? Entah apa-apa aja, pokoknya cinta sih, cinta. Muak kali aku bilang. Kita bukan cinta tentang laki-laki dan perempuan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ibu. Ibu tidak pernah membalas. Pernah ibu ngasih tahu ke anak, aku melahirkan kau susah, maka nanti buatkan aku rumah, belikan aku mobil, belikan aku gelang emas sebesar rantai sepeda motor. Nggak pernah. Mereka cuman minta kalian pakai baju koko, kain sarung, sholat Jumat. Iya kan Bu? Tengok.
Malam ini bahagia kali ibu kalian menengok kalian datang tablik akbar. Kusangka anakku tadi Pak Ustadz mau ngebut pakai celana jin, pakai kaos sobek. Rupanya dia datang tablik akbar. Memang penampilannya setan Pak Ustadz, tapi jiwanya malaikat Pak Ustadz. Lebih baik daripada Ustadz baju koko isinya hantu. Aku pula yang kena. Ibu-ibu doakan anaknya dengan cinta ya Bu. Ya Allah, berkat cinta kasih sayangku kepada anakku, jadikan dia penghuni surga ya Allah. Begitu. Jangan karena ibu marah ibu panggil sini kau setan. Untung anaknya tak mau melawan. Kalau maknya mau melawan, sebentar ya mama setan. Cinta kasih sayang ibu akan berbalas kasih sayang juga. Hai istri-istri yang punya suami laki-laki. Oh iya memang laki-laki lah suami. Hai istri-istri yang punya suami laki-laki. Laki-laki kalian, suami kalian punya ibu. Ibunya lah yang melahirkan, ibunya yang menyusukan. Berjumpa dengan kalian di kampus, berjumpa dengan kalian setelah dia berhasil S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bandung. Yang membesarkan dia siang dan malam. Tiba-tiba datanglah si ibu yang melahirkan itu. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Pinjam duit 100.000 untuk emak buka puasa Senin Kamis ya. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Oh, hati-hati nasib kalian. Memang kalian sekarang jadi istri. Kalian yang megang duit, kalian yang megang belanja. Suami kalian termasuk persatuan suami takut bini. Tapi ingat, kalian juga akan punya anak laki-laki dan kalian akan punya menantu perempuan. Waspadalah. Kalian anak lajang, nanti sampai masanya kalian akan menikah. Kalian dihadapkan pada dua, satu masa lalu, satu masa depan. Masa lalu adalah ibu, masa depan adalah istri. Maka kalian akan dihadapkan, sayang ibu atau sayang istri? Anak-anak yang luar biasa, ibu karena belum berbini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz bilang surga di bawah tapak kaki ibu kan Pak Ustaz? Memang betul, karena cintanya lah kau ada di dunia. Inilah Pak Ustaz, saya dilema nih Pak Ustaz. Kenapa? Ibu saya ngasih calon untuk dia. Saya udah punya calon juga Pak Ustaz. Jadi gimana? Maksud saya Pak Ustaz, dua-duanya mau saya nikahi. Istikharah dulu. Usolli sunnatal istikharah. Namanya istikharah apa? Istikharah cinta. Hasil istikharah itu gimana Pak Ustaz? Nanti pas mau tidur malam kau pejamkan mata, nampak salah satu. Mana nampak? 4 malah nampak Pak Ustaz. Kacau istikharah kau nih. Tanyakan ke ibumu, surga di bawah tapak kaki babysitter. Saking banyaknya sekarang surga di bawah tapak kaki pembantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta sesuatu yang pahit menjadi manis. Betul apa tak betul? Main betul-betul aja jemaah nih. Pergilah saya ke Bandung. Sampai ke Bandung jumpa sama Kang Aher. Kang Aher ini gubernur Jawa Barat waktu itu. Ustaz Somad, mau saya jamu dengan kopi juara internasional. Wow, amazing. Ini kopi Pak Ustaz, bibitnya bibit unggul, pilihan dari buah yang terpilih, jadi bibit terpilih, di tanah terpilih, hasilnya terpilih. Dan kopi ini sudah juara lomba musabakoh kopi internasional. Saya pun terkejut. Wah, cocok tukang Aher. Coba kita tes kopinya. Masuklah ke mesin, masuk. Ini Pak Ustadz langsung begitu dia. Gini caranya Pak Ustadz. Dekatkan gelasnya ke bibir. Seruput Pak Ustadz. Jangan langsung telan Pak Ustadz. Tahan sedikit. Habis itu dia telan. Apa kata dia? Manis Pak Ustadz. Ditanya, gimana Pak Ustadz? Pahit kali Pak. Kenapa dia merasakan kopi itu manis dan nikmat? Karena cinta. Kenapa Ustadz Somad tidak merasakannya? Karena Ustadz Somad minum teh manis. Sedangkan merasakan kopi saja perlu latihan yang lama. Apalagi merasakan manisnya tahajud di tengah malam.
Pas keterangan catatan malaikat, bangun malam Real Madrid Barcelona, bangun malam Liverpool, bangun malam kencing kencing kencing. Bangunlah malam. Kalaupun kencing mohon maaf sempatkan berwudu. Jangan lupa usolli sunnatat tahajud. Mana tahu malam itu malam yang terakhir. Bangun pagi buka mata nampak jam dinding. Bangun malam buka mata nampak jam tangan. Bangun buka mata nampak lampu menyala. Bangun buka mata nampak handphone sampai masanya. Bangun buka mata gelap tiba-tiba keluar suara marabbuka. Ketika itu tak ada lagi gunanya harta, tak ada guna jabatan. Semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, camat mati. Jangan sebut ada orang. Berani itu. Polisi mati. Ustaz mati. Aku pun kan gitu kan juga. Mustarih wa mustarah minhu. Orang yang mati itu ada yang istirahat. Tapi ada orang yang mati tetangganya istirahat gara-gara dia sudah mati. Pengumuman kepada seluruh jamaah RT 03 Masjid Al-Hidayah. Jamaah kita baru saja meninggal dunia, Bapak Fulan. Apa kata? Alhamdulillah ayam kami tak hilang lagi. Manusia ini ketika mati menghadap Allah, apa kata Nabi? Mustarih, istirahat. Tapi ada yang mustarah minhu, orang lain istirahat daripada kejahatannya. Kalau bisa, biarlah air mata orang meleleh mengenang kita mati karena kenangan yang indah. Kira-kira kalau saya mati jamaah ini menangis atau ketawa? Menangislah jamaah mendengar ada tetangganya meninggal. Kau kenapa menangis? Sedih kali Pak Ustaz. Apa yang kau sedihkan? Hutangnya belum bayar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita semua akan kembali menghadap Allah. Apa yang kita bawa? Kita meninggalkan dendam kesumat, meninggalkan kemarahan, meninggalkan hasad dengki, meninggalkan busuk hati. Tinggalkanlah cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua. Rabbana hablana minas shalihin. Anak-anak yang hadir semua malam ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Tanggal 14 Februari 2024. Hari apa itu? Hari demokrasi, pesta terbesar di Indonesia. Maka saat itu pagi tanggal 14 itu banyak orang membawa cinta. Cinta apa? Serangan fajar. Cintanya cinta palsu. Kenapa palsu? Datangnya 5 tahun sekali. Apakah ibu mengambil duit itu? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju aja. Orang Kaju ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz kaya? Tahu kaya? Tengoklah pentasnya aja. Gambar saya dibuat orang tuh besar kali. Hebat orang Kaju. Jadi kalau datanglah pagi tanggal 14 Februari orang ngasih duit tak mempan, kasih 50.000. Kasih 500.000, kupil. Kasih 5 juta, wah banyak juga. Datang bawa 50 juta. Amin. Langsung diteleponnya Tengku Nazarudin. Assalamualaikum Tengku Nazarudin. Tolong tanyakan Ustaz Somad. Ini ada orang ngasih duit, tidak dalam amplop, dalam kotak. Banyak ini 50 juta. Sebentar kami telepon Ustaz Somad dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz ada duit haram pagi ini. Katanya cinta haram, cinta haram. Kita bagi dua Pak Ustaz. Kita harus berkasih sayang. Sekali haram tetap haram. Kenapa? Karena 14 Februari kita berada di tempat yang kecil namanya TPS, menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jangan gara-gara 5 menit
naik penjahat, pecandu narkoba, koruptor, pembunuh. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Takbir. Ustaz Abdul Somad bukan orang partai. Ustaz Abdul Somad bukan jurkam. Ustaz Abdul Somad menebarkan cinta dan kasih sayang karena cinta kepada Indonesia Raya, karena cinta kepada bangsa dan negara. Hubbul watan minal iman, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah dari ulama. Cinta tanah air adalah bagian daripada itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Jangan ajarkan kebencian. Mentang-mentang bertetangga dekat rumah, itu tetangga kita itu mobil baru, rumah baru, itu koruptor itu makan haram itu. Jangan kau lewat rumahnya ludahi depan cuy. Doakan dia. Tapi sakit hati saya Pak Ustaz. Nengok rumah dia direhab kemarin, demam saya 3 hari Pak Ustaz. Tiba-tiba saya tengok mobilnya baru, masuk ICU saya Pak Ustaz. Masalah kita, tetangga yang ganti kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang ganti AC, kita yang beku. Betul, Bu? Betul. Betul pula kata orang ini. Ikut bahagia melihat kebahagiaan orang. Sama-sama kuliah, satu angkatan, satu kelas, sama-sama wisuda, sama-sama sarjana, sama-sama ASN, sama-sama kerja. Tapi jodoh berbeda. Tiba-tiba undangan datang. Kuatkan jiwamu. Sarapan pagi, datang ke acara pesta, naik ke pentas, ucapkan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan kau simpan dendam kesumat sehingga dia akan menjadi kebencian. Ditanya sama kawan, itu yang nikah di hotel itu kawan kau kan? Iya. Kan dulu sama satu kampus dia. Tapi gantengan kau, kenapa dia duluan? Iyalah, dia kan pakai pelet. Kenapa tidak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kau satu angkatan sama dia? Iya. Sama-sama kuliah sama dia? Iya. Padahal kau lebih pintar, kau lebih ganteng, kau lebih kaya. Kenapa bisa dia dapat? Mungkin Allah sudah menyediakan untukku yang lebih hebat, yang lebih baik. Mana dia? Belum nampak lagi. Mudah-mudahan adik-adik semua selalu diberikan Allah kelapangan hati untuk menerima nikmat orang lain. Amin. Kadang kalau untuk menerima nikmat kita lapang hati, tapi tak siap menerima nikmat orang lain. Dan kita tiap hari membaca doa itu dalam ayat satu surat, habis subuh sekali, habis isya sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jagalah kami dari penyakit orang yang dengki ketika dia mendengki. Namanya siapa? Sebentar ya, kami cari dulu absen. Mohon maaf. Bapak Hasidin. Hasidin itu hasad, dengki artinya. Makanya, mohon maaf kalau ada kebetulan Pak Isi. Makanya kalau mau ngasih nama jangan asal buka Quran aja. Buka Quran, buka apa? Siapa namanya? Iblis. Carilah nama yang bagus-bagus. Pas terbuka, Allahus Somad, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati selalu berzikir supaya dia bisa menerima nikmat orang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Besok pagi sampai ke kampus nampak motor baru. Motor siapa tuh bro? Itu motor kawan kita. Baru motornya, iya. Langsung untuk mengobati hati. Ingat ceramah Ustaz Somad. Memang bunyi tasbihnya sama, tapi keluarnya beda karena gigi rapat. Lapangkan hatimu supaya renggang gigimu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari libur, hari Ahad, undangan walimah, undangan akikah, undangan makan-makan, sampai di tempat undangan makan-makan pulang bekunang-kunang.
Datang bapak karena cinta kepada ibu, dipanggillah dokter puskesmas. Assalamualaikum bu, dokter puskesmas. Ya, tolong datang ke rumah bu. Kenapa? Ini istri saya ini nggak tahu berkunang-kunang tadi pandangannya. Dibawa dokter puskesmas lah, balonku berwarna hitam. 180/170. Pak, istrinya jangan bawa jauh-jauh ya. Kenapa? Nanti ngurus jenazahnya payah. Ibu ada makan daging kambing tadi? Nggak ada. Sate kambing? Nggak ada. Soto kambing? Nggak ada. Sop kambing? Nggak ada. Gulai kambing? Nggak ada. Ternyata bukan salah kambing. Salahnya apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan yang pakai gelang besar itu pun pas mau nyendok gulai itu, apalah salahnya sendok biasa aja. Ini mau menunjukkan, panas ya, panas. Itu buka kancing. Tidak semua orang bisa berlapang dada menerima nikmatmu, saudaraku. Hati-hati juga perampok sekarang krisis ekonomi. Sedangkan engkau saudaraku yang menjadi yang melihat, yang memandang, tidak semua juga gelangnya itu asli. Kan dua kali kita rugi. Yang pertama gelangnya gelang orang, yang kedua imitasi pula. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu tidak terjadi di Kaju. Karena di Kaju ini orangnya hatinya bersih-bersih semua. Memang dulu ada orang yang hatinya busuk, sakit hati, udah mati. Yang ada nih sekarang semua orang-orang yang soleh-soleh, baik semua insya Allah. Pergi ke bank Aceh. Sampai ke bank Aceh jumpa. Kok ngapain? Aku mau store berangkat haji. Apa? Berangkat haji? Kau sendiri apa sama keluarga? Aku sendiri, istri sama anakku nggak ikut. Alhamdulillah. Untung kalau sempat dibilang kawan itu, aku berangkat, biniku berangkat, anakku berangkat, mertuaku berangkat, mati kontak. Kenapa kita tidak melapangkan hati, mensyukuri, ikut senang dengan kebahagiaan orang lain? Kau mau kemana? Aku berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itulah baiknya kalau senang nengok kawan berangkat. Tapi kalau orang tak senang, kau mau berangkat haji ya? Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa menunaikan haji ke Baitullah. Nanti bulan Februari ada umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Berangkatnya tanggal 14 Februari sore. Habis mencoblos langsung berangkat. Ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada orang tidak senang melihat nikmat orang lain, itu masalah dia di kepala, di hati, di mata, atau di kaki. Masalahnya di akidah. Karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Berarti dia tidak setuju dengan Allah. Berarti dia murka kepada Allah. Layakkah kita murka kepada Allah? Tidak, saudaraku. Maka perbaiki akidah kita. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi kecuali Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang mengangkat derajat dia. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu Tengku Padel Rahmi itu kawan Ustaz Somad. Oh, kawan saya itu, senior saya, kakak kelas saya. Kabarnya di antara 4 orang DPD dia yang suaranya sampai 250.000 orang hampir. Betul? 4 orang, 1 Nangro Aceh Darussalam ini yang diutus menjadi senator perwakilan dari Aceh, menjadi anggota DPD di Senayan. Itu hebat betul Pak Ustaz. Saya ikut senang walaupun beliau mendapatkan kehormatan. Kenapa? Beliau adalah santri, beliau alumni Al-Azhar, beliau alumni Dayah Pondok Pesantren. Saya ikut bahagia karena sama-sama berjuang. Bedanya saya berjuang melalui tablik akbar, ceramah.
beliau berjuangnya melalui parlemen. Apa pula parlente? Melalui parlemen. Mahasiswa yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam ditanggung beasiswanya selama 4 tahun. Selesai dari Al-Azhar Kairo diberi tiket pulang ke Banda Aceh, ditanggung oleh APBD. Bisa apa tak bisa? Bisa. Ustaz Abdul Somad bisa mencarikan duitnya? Tak bisa. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang membuat perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanon. Kanon itu yang buat siapa? DPRA, DPRK kalau di kota, DPRA kalau di provinsi, DPR RI kalau di pusat, DPD kalau senator. Ini dakwah kekuasaan. Tidak boleh ada bank konvensional di bumi Aceh. Apa itu boleh? Tidak boleh. Tengoklah sayangnya panitia nih ke saya. Nampaknya lipas dibunuh. Coba kalau dibiarkan aja tadi, masuk ke celana saya, melompat saya. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini. Keluar besok berita, Ustaz Somad dikaju kerasukan. Lu sangka orang kerasukan setan, lu pengen kerasukan lipas. Coro, saudara ini sampai mana tadi? Lupa pula. Bahwa tidak semuanya dakwah itu hanya sekedar khutbah, ceramah. Siapa yang berdakwah? Ustaz Somad. Mereka saudara-saudara kita yang ada di DPD, DPR, KDPRD, DPR, DPR RI, mereka juga sedang berjuang, memperjuangkan tidak boleh ada bank konvensional di Aceh. Semuanya mesti bank syariah. Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Aceh Syariah. Itu yang berjuang siapa? Yang berjuang adalah alim ulama, para abu, para abi. Abu Abi Tengku Hidayah di pondok pesantren, tapi ada di parlemen membuatkan perda, peraturan daerah, berdakwah dengan tanda tangan. Itu juga bagian dari cinta, supaya jangan sampai ada saudara kita di Aceh makan riba, makan Ustaz Somad, apa enaknya di Aceh Pak Ustaz? Enaknya di Aceh, enak lah pokoknya. Banyak keindahan-keindahan, alamnya indah, jamaahnya taat beragama, religius, semua orang berjilbab, pramugari yang tak bertudung pun tiba-tiba syar'i. Tak bertudung pramugari dari Jakarta, tapi kalau udah mau mendarat ke Banda Aceh langsung tiba-tiba. Ya akhi ya ukhti. Begitu keluar ya almarhum ya almarhumah. Bapak-bapak, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Dandim, Danrem, dan Ramil, Panglima, bertugas kalian dari ujung Sumatera sampai ke timur Indonesia. Beda kalau kalian bertugas di Aceh. Pertama, kalian selamat dari melihat rambut perempuan. Betul? Kalian selamat dari riba. Kenapa? Karena di sini tidak ada konvensional. Siapa yang berjuang memperjuangkan itu semua? Itu perjuangan bersama. Apakah yang dia dayah lebih mulia? Apakah yang ceramah lebih mulia? Apakah yang khutbah lebih mulia? Apakah yang di parlemen lebih mulia? Yang lebih mulia adalah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya bapak-bapak DPRK, DPR A, DPR I, DPR banyak lagi. Semuanya mudah-mudahan beramal karena Allah. Lillahi Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sayangnya Nabi itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga sampai kepada binatang. Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada lalat. Lalat ini mengganggu ibu tidur siang. Asal tidur siang, ibu dendam, ambil sapu lidi, tangkap lalat. Begitu ada lalat, tangkap, pukulnya tak kuat, pukul pelan aja. Lalat itu pun pening-pening lalat. Tangkap lalat. Hari pertama cabut sayapnya satu. Hari kedua cabut sayapnya dua. Habis itu lepaskan lalat, kasih tahu sama kawan-kawan yang lain, jangan masuk ke muncung aku ya. Apakah boleh? Gak boleh. Karena dalam Islam diajarkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, pukul sekali mati. Gak boleh menyiksa binatang, walaupun lalat. Digigit kala jengking, dendam kesuman, awas kala jengking, tangkap, cabut ekornya hadis. Besok celupkan ke dalam minyak, keluarkan lagi, rasakan sakitnya minyak tuh. Nggak boleh. Masuk ayam ke rumah, sakit hati sama ayam, awas kau ayam. Nanti dekat bulan puasa aku tangkap, aku sembelih kau pakai pisau tumpul. Nggak boleh. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu. Sembelih dengan tenang. Pak Ustadz boleh bertanya? Pak Ustadz boleh. Kalau menyembelih suami dengan tenang gimana Pak Ustadz? Oh, jangan. Ibu ini main-main sembelih. Nggak boleh sembelih bu. Kalau mau suntik mati sekalian. Jangan. Nauzubillah. Pak Ustadz, suami saya ini nggak sholat, main judi online, chat online, di handphone tuh gambar cewek semua. Doakan aja mudah-mudahan dia husnul khotimah. Tengok macam Fir'aun, lama-lama kan tenggelam juga dia di Laut Merah. Terkejut. Ini namanya Tengku Muhammad Fadilah, alumni Al-Azhar dari Dayah Pesantren Riyadh, melanjutkan ke Al-Azhar. Ini pun wajahnya banyak juga di baliho, calon DPRK. Mudah-mudahan sampai niat baik. Oh, udah dapat kartu kuning saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapat kabar di daerah Kaju ini, daerah sini ada kubur massal saudara kita syuhada yang gugur mati syahid waktu tsunami, betul? Dalam kunjungan ini saya belum bisa datang mengunjungi karena jadwalnya padat sekali. Saking padatnya bernapas pun susah. Panjang umur sehat badan. Di waktu kesempatan lain kita akan sama datang membuat ziarah tabligh akbar, insya Allah. Panjang umur. Nanti akan diatur jadwalnya oleh Ustadz Muhammad Fadilah, Ustadz Nazar, dan Ustadz Fadil Rahmi, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Renungkan betul malam ini. Bayangkan 19 tahun yang lalu, bagaimana tiba-tiba air itu naik ke atas. Ustadz tak usahlah ceritakan tentang itu ke kami, karena yang mengalami kehilangan itu kami. Of course. Yang merasa kehilangan itu saudara-saudara saya. Saya diundang waktu itu, saya sedang di Maroko. Saya sampai di Maroko tanggal 24 bulan 12 2004. Tanggal 25, tanggal 26 kejadian. Begitu saya masuk ke kampus Darul Hadis Al-Hasaniyah di Rabat, semua dosen-dosen, mahasiswa, pegawai datang mengungkapkan bela sungkawa. Abdul Somad kami turut berduka cita, Abdul Somad kami turut bersedih. Begitulah mereka merespon kejadian yang terjadi. Ternyata sekarang sudah 19 tahun lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil iktibar pelajaran dari itu semua, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang rupanya baru ini nengok jam, sudah jam 11. Ini sudah keluar dari kode etik. Berarti saya sudah berdiri 75 menit.
Padahal di mana-mana saya tausiah 60 menit. Lewat 75 menit, mestinya jamaah ngasih tahu waktu habis. Kenapa mereka tidak kasih tahu waktu habis? Karena mereka sedang jatuh cinta. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi masih tahan? Berdiri kita sama-sama ini 1 jam lagi masih kuat? Saya tak kuat. Karena besok pagi masih ada 2 acara lagi. Habis itu acara tabligh akbar. Habis tabligh akbar saya pun pulang. Pesawatnya tidak pula ke Pekanbaru. Lewat dari Aceh melewati Pekanbaru. Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta baru balik lagi ke Pekanbaru. Kalau mau turun di Pekanbaru siap-siap terjun payung. Mudah-mudahan walaupun berpisah kita semua selalu dalam kebaikan. Allah menjaga kaju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita soleh dan solehah penghafal Quran diselamatkan dari riba, zina dan narkoba. Syuhada kita yang sudah meninggal dunia, keluarganya dijadikan keluarga yang sabar, diberikan kekuatan iman dan Islam. Para abu, para abi, para alim, para ulama kita disehatkan, kita dapat barokah ilmunya. Disampaikan Allah niat baik Tengku Fadil Rahmi, disampaikan Allah niat baik Tengku Nazaruddin Yahya, disampaikan Allah niat baik dari Tengku Muhammad Fadilah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.